Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada video pembelajaran program pendidikan kesetaraan paket C PKBM Gandhi Sena pada mata pelajaran sejarah kelas 10. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai modul 4 yang berkaitan dengan Islam Nusantara. Unit 3, Akulturasi Peradaban Islam dengan budaya Hindu-Buddha serta dengan budaya asli masa pra-aksara di Nusantara. Berikut pembahasannya. Unit 3, Akulturasi Peradaban Islam dengan budaya Hindu-Buddha serta dengan budaya asli masa pra-aksara di Nusantara. Bangsa Nusantara merupakan sebuah bangsa yang memiliki akar budaya yang sangat kuat. Akar budaya tersebut merupakan kebudayaan asli Nusantara yang tidak mudah dihilangkan. Pada masa Hindu-Buddha, kebudayaan asli Nusantara juga masih terlihat menonjol, meskipun telah mendapat pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha. Ketika Islam berkembang di Nusantara, kebudayaan Islam dari negara pembawa tidak bisa masuk dan merubah kebudayaan asli Nusantara yang bercorak Hindu-Buddha. Untuk bisa diterima oleh bangsa Nusantara, kebudayaan Islam berakulturasi dengan kebudayaan asli Nusantara. Kebudayaan asli Nusantara bercorak Hindu-Buddha. Sehingga kebudayaan asli Nusantara menjadi sebuah kebudayaan yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Berikut bentuk-bentuk akulturasi kebudayaan Nusantara dengan kebudayaan Islam. Yang pertama dari segi seni bangunan. Ada masjid. Sebelum masuk dan berkembang agama Hindu-Buddha serta Islam, bangsa Nusantara telah memiliki gaya arsitektur khas berkaitan dengan tempat ibadah atau pemujaan, yaitu berundak-undak atau punden berundak, seperti sebuah tumpeng. Bangunan tempat pemujaan juga diatur dalam sistem macapat. Pada saat Islam berkembang, seni bangunan berupa tempat pemujaan berupa masjid. Masjid didirikan dengan menganut gaya arsitektur khas Nusantara. Terdapat beberapa masjid yang dibangun dengan gaya punden berundak atau menyamai tumpeng, semakin ke atas semakin kecil. Lokasi masjid didirikan di daerah puncak atau bukit atau di sebelah barat alun-alun keraton. Contohnya adalah Masjid Agung Demak, Masjid Sunan Gunung Jati, dan Masjid Kudus. Sebagai bangunan yang bercorak Islam, bangunan masjid ditambahi dengan hiasan-hiasan kaligrafi menggantikan relief yang khas dengan bangunan peribadahan Hindu-Buddha. Yang kedua, makam. Pada masa kerajaan Hindu-Buddha, makam raja-raja atau abu jenazah diletakkan di dasar candi atau di atas bukit. Begitu juga dengan keluarga kerajaan. Untuk menandai kematian seorang raja atau keluarga kerajaan, dibuatlah prasasti yang menerangkan tentang masa hidup dan waktu kematian. Pada masa berkembangnya Islam, makam keluarga raja diletakkan dekat masjid atau dibangun sebuah masjid dekat pemakaman atau di atas bukit. Dibuatlah sebuah nisan dengan bertuliskan Arab yang menerangkan waktu kematian. Dibuatkan bangunan cangkup atau cungkup untuk mengelompokkan makam keluarga. Contohnya adalah makam Sendang Duwur yang berada di Lamongan, Jawa Timur, makam para wali, dan lain-lain. Selanjutnya dari segi seni rupa. Pada masa Hindu-Buddha terdapat seni pahat berupa relief yang terdapat di bangunan suci. Relief yang dibuat menceritakan tentang sebuah peristiwa atau tokoh-tokoh Hindu-Buddha yang bersumber dari kitab suci. Sedangkan pada masa Islam muncul karya seni berupa kaligrafi. Kaligrafi merupakan seni yang memadukan antara seni lukis dan seni ukir
dengan menggunakan huruf Arab yang indah dan penulisannya bersumber pada ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis. Adapun fungsi seni kaligrafi adalah untuk motif batik, hiasan pada masjid-masjid, keramik, keris, nisan, hiasan pada mimbar, dan sebagainya. Yang ketiga dari segi seni sastra. Pada masa Hindu-Buddha, perkembangan seni sastra, karya sastra tersebut berupa kitab-kitab atau kakawin. Karya sastra pada masa Hindu-Buddha berisikan tentang kehidupan raja-raja yang memerintah, kisah-kisah tokoh Hindu-Buddha, filsafat agama Hindu-Buddha. Serupa makam Sunan Giri dengan masa Hindu-Buddha, pada masa Islam karya sastra banyak dihasilkan. Kandungan karya sastra tersebut sama dengan karya sastra yang terdapat pada masa Hindu-Buddha, namun pada masa Islam semua karya sastra berlandaskan Islam. Karya sastra pada masa Islam diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada hikayat. Adalah karya sastra yang berisikan cerita atau dongeng yang sering dikaitkan dengan tokoh sejarah yang memiliki peranan dalam penyebaran dan penegakan agama Islam di Nusantara. Terdapat pula hikayat yang menceritakan tentang balasan dari amalan manusia. Contohnya adalah hikayat Raja-Raja Pasai, hikayat Si Miskin, hikayat Amir Hamzah, hikayat Bayan Budiman, hikayat Perang Sabi. Karya sastra yang kedua adalah suluk. Merupakan karya sastra yang berisi tentang tasawuf, mengenai keesaan dan keberadaan Allah SWT. Contohnya adalah suluk Sukarsa, suluk Syarab al-Ashikin, suluk Malang Sumirang. Yang ketiga, kitab. Adalah karya sastra yang berisikan tentang cara hidup sebagai individu dan sebagai masyarakat sebagai umat Islam. Contohnya adalah kitab Manikmaya, kitab Sasana Sunu, kitab Niti Sastra, kitab Niti Sruti, dan kitab Sastra Gending. Yang keempat ada karya sastra babat. Adalah cerita sejarah tentang tokoh Islam disertai dengan mitos dan kepercayaan masyarakat. Contohnya adalah babat Tanah Jawi, babat sejarah Melayu, babat Raja-Raja Riau, babat Demak, babat Cirebon, dan babat Giyanti. Yang keempat dari segi pemerintahan. Pada masa Hindu-Buddha, sistem pemerintahan yang ada adalah kerajaan dipimpin oleh seorang raja. Raja merupakan titisan dewa yang hidup di bumi. Pada masa Islam, sistem kerajaan dirubah menjadi sistem kesultanan, dipimpin oleh seorang sultan. Sultan merupakan wakil Tuhan untuk menegakkan perintah-perintah Tuhan di bumi. Yang kelima, sistem kalender. Pada masa berkembang Hindu-Buddha, masyarakat Nusantara telah memiliki sistem kalender, yaitu Saka. Perhitungan tahun Saka didasarkan pada peredaran matahari. Dalam agama Islam juga mengenal sistem kalender, yaitu Hijriyah, yang didasarkan pada perhitungan peredaran bulan. Sistem kalender Islam kemudian dianut oleh Islam di Nusantara. Di Jawa, sistem kalender Hijriyah diadopsi oleh Sultan Agung, yaitu menetapkan adanya Tahun Jawa. Tahun Jawa didasarkan pada perhitungan peredaran bulan atau sama dengan Hijriyah. Namun, permulaan tahun tidak didasarkan pada permulaan Hijriyah, namun yang digunakan adalah permulaan Saka. Nama-nama bulan Hijriyah kemudian dirubah dengan nama Jawa. Di antaranya, Muharram adalah Suro, Safar adalah Sapar, Rabiul Awal adalah Mulud, Rabiul Tsani adalah Ba'da Mulud, Jumadil Ula adalah Jumadil Awal, Jumadil Tsani adalah Jumadil Akhir, Rajab adalah Rejab, Sya'ban yang merupakan Ruwah, Ramdan yang merupakan Pasa atau Poso, Syawal yang merupakan Sawal,
Zulqa'dah yang merupakan selo, dan Zulhijjah yang merupakan besar. Demikian pembahasan mengenai modul 4 unit 3. Kami dari PKBM Ganesena mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa pada video-video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.